Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Makam Zuhurat Baba. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Zuhurat Baba adalah seorang tokoh yang dihormati masyarakat dan dikenal sebagai penjaga spiritual yang makamnya berada di wilayah Bakirköy, Istanbul, Turki. Nama Zuhurat Baba diberikan karena kisah kemunculannya yang cepat untuk menolong para prajurit Ottoman ketika menghadapi masa sulit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Zuhurat Baba dikenang karena perannya dalam membantu tentara Ottoman saat terjadi peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Dalam kisah yang diyakini masyarakat, tentara Ottoman kehabisan air minum akibat sumur yang diracuni oleh pihak Bizantium. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tua dengan membawa kantong air yang cukup untuk mengatasi dahaga para prajurit. Peristiwa itu membuat sosok ini dianggap sebagai pertolongan dari Allah sehingga para prajurit menamainya Zuhurat Baba. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kisah mengenai Zuhurat Baba terjadi pada masa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Hingga kini makamnya tetap dijaga dan didatangi oleh masyarakat. Ziarah ke makam tersebut biasanya ramai pada hari Jumat dan juga pada waktu-waktu tertentu ketika masyarakat memiliki hajat khusus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Zuhurat Baba terletak di distrik Bakirköy, Istanbul, Turki. Wilayah ini bahkan kemudian dikenal dengan nama distrik Zuhurat Baba yang diambil dari nama tokoh tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masyarakat menganggap Zuhurat Baba sebagai tokoh spiritual yang memiliki hubungan dengan nilai pertolongan ilahi. Kehadirannya pada masa sulit membuat kisahnya terus hidup sebagai teladan tentang pengorbanan, kepedulian, serta keyakinan kepada pertolongan Allah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah kemunculan yang mendadak itu, Zuhurat Baba dikisahkan meninggal di tempat tersebut. Air dari kantong yang dibawanya tetap mengalir meskipun beliau sudah wafat, sehingga menambah keyakinan para prajurit bahwa beliau adalah utusan pertolongan dari Allah. Para prajurit lalu menguburkannya di lokasi itu, yang kemudian dijadikan tempat ziarah dan doa. Informasi panjang dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, kisah Zuhurat Baba terkait erat dengan peristiwa jatuhnya Konstantinopel yang menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium dan lahirnya masa kejayaan Ottoman. Walaupun tidak semua catatan sejarah resmi mencatat nama Zuhurat Baba, kisah ini tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat. Dari sudut pandang sosial dan budaya, makam Zuhurat Baba menjadi pusat ziarah yang memperkuat ikatan sosial masyarakat. Orang tua sering membawa anak-anaknya berdoa di makam ini, terutama sebelum menghadapi ujian pendidikan. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi ziarah masih berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern di Istanbul. Dari sudut pandang spiritual, Zuhurat Baba dipandang sebagai simbol pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih memegang erat nilai-nilai religius yang berhubungan dengan keberkahan dan doa. Dari sudut pandang pendidikan, kisah Zuhurat Baba dapat dijadikan contoh pentingnya perjuangan, doa dan usaha. Walaupun masyarakat datang untuk berdoa, terdapat pula kesadaran bahwa usaha nyata dalam belajar dan bekerja tetap harus dilakukan. Dari sudut pandang etnografi, makam Zuhurat Baba merefleksikan tradisi ziarah Turki yang mirip dengan tradisi di banyak budaya Islam, di mana tempat yang diyakini memiliki nilai spiritual dijadikan lokasi berdoa untuk mencari keberkahan. Kisah Zuhurat Baba mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, terutama dalam kondisi sulit. Beliau datang membawa pertolongan ketika tentara sedang kehausan, sehingga memberi teladan tentang pentingnya berbagi.
Kisah ini juga menanamkan nilai bahwa pertolongan dapat datang secara tiba-tiba sesuai kehendak Allah. Selain itu, tradisi berdoa di makam Zuhurat Baba mengingatkan masyarakat untuk selalu berusaha disertai doa. Kelebihan dari kisah Zuhurat Baba adalah mampu memberikan inspirasi spiritual lintas generasi dan menjadi simbol kepedulian serta pengharapan akan pertolongan Allah. Namun, dari segi sejarah, kisahnya lebih banyak hidup dalam tradisi lisan sehingga diperlukan kajian akademis yang lebih mendalam untuk memperkuat aspek faktualnya. Sebagai saran yang membangun, makam Zuhurat Baba dapat dijadikan objek edukasi sejarah dan budaya bagi masyarakat luas, tidak hanya sekadar tempat ziarah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengalaman spiritual, tetapi juga wawasan sejarah dan nilai kebudayaan yang memperkaya pengetahuan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah,
Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.